Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMK Islam Entrepreneur Mutiara Baru. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asirayu Putri dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks hikayat atau yang kita kenal dengan cerita rakyat. Dengan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Dan 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca. Cerita rakyat terdiri dari beberapa jenis pula. Yang pertama ada fabel, yang kedua legenda, yang ketiga mite, yang keempat sage, yang kelima epos, yang keenam cerita jenaka, dan yang terakhir adalah hikayat. Sebelumnya kalian pernah membaca tidak hikayat yang berjudul Hang Tuah, hikayat pengembara lapar, hikayat Putri Kemuning, hikayat Sri Rama mencari Sita Dewi, dan hikayat Dua Orang Ibu? Dari beberapa judul yang telah saya sebutkan tadi, kalian cukup familiar bukan dengan beberapa cerita dari judul yang saya sebutkan? Cerita rakyat merupakan sebuah cerita yang hidup di tengah masyarakat dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Untuk ciri-ciri atau karakteristik hikayat, yang pertama, dia bersifat anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama pengarangnya. Yang kedua, mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, yaitu hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Yang ketiga, menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya. Selain kemustahilan, sering ditemukan kesaktian tokoh dalam hikayat. Yang keempat, bersifat istana sentris, yaitu seringkali di dalam hikayat bertemakan atau berlatar kerajaan. Yang kelima, menggunakan banyak kata arkais atau klise, seperti kata alkisah, syahdan, hatta, maka, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu ada nilai religius, nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi, dan nilai estetika. Berikut saya akan membacakan sebuah hikayat yang berjudul Hikayat Pengembara Lapar. Alkisah, terdapat 3 orang sahabat yang sedang mengembara, yakni Buyung, Kendi, dan juga Aung. Selama berada di perjalanannya, ketiga sahabat itu membawa bekal makanan seperti susu, buah-buahan, beras, dan juga daging. Apabila mereka lelah, mereka akan berhenti untuk mengisi perut mereka dengan bahan makanan yang dibawanya. Sampai tepat di suatu hari, mereka berada di suatu hutan yang sangat lebat. Mereka pun merasa lapar, tetapi tak bisa makan karena bekal yang mereka bawa sudah habis. Dan di hutan itu mereka tak bisa menjumpai seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Sambil memikirkan suatu solusi, mereka pun kemudian beristirahat di bawah pohon ara yang cukup rindang. Kendi pun mengatakan, "Apabila ada nasi sekawah, maka aku bisa menghabiskannya sendiri." Buyung yang juga merasa lapar juga mengucapkan, "Jika lapar begini, maka ayam panggang sebanyak 10 ekor pun mampu kuhabiskan." Tidak seperti teman-temannya, Awang cuma mengharapkan ada nasi sepinggan dan juga lauk yang cukup untuk dapat mengobati perut laparnya. Dan tak disangka-sangka, apa yang mereka harapkan didengar oleh pohon ara yang ajaib itu.
Pohon itu menggugurkan 3 daunnya, yang tiap-tiap helai daunnya berubah menjadi makanan apa yang mereka inginkan. Buyung dan Kendi merasa sangat senang menemukan makanan itu, dan kemudian bergegas untuk menyantapnya. Awang merasa bersyukur sudah mendapatkan makanannya, meskipun tak sebanyak kedua temannya itu. Yang terpenting yaitu cukup mengisi perutnya. Ketika selesai makan, Awang memperhatikan 2 sahabatnya yang masih makan. Meskipun telah makan banyak dan juga kekenyangan, Kendi pun tak sanggup lagi menghabiskan jatah makanannya itu. Nasi yang ada di dalam kawah itu ternyata bisa berbicara dan meminta mereka untuk menghabiskannya. Namun mereka sudah tak sanggup lagi. Ia tak mau menghabiskannya, dan kemudian nasi-nasi itu marah dan kemudian menggigiti tubuh Kendi. Begitu juga dengan Buyung, yang cuma bisa menghabiskan 1 ekor ayam saja. Kemudian ia membuang 9 ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian, di dalam semak itu muncul 9 ayam jantan dan kemudian menyerangnya. Pada saat melihat kejadian itu yang menimpa teman-temannya, Awang tertegun sesaat dan ia merasa seperti di alam mimpi. Tetapi ketika telah sadar, ia sudah mendapati kedua temannya tersebut telah meninggal. Dari contoh hikayat yang sudah saya bacakan, yaitu berjudul Hikayat Pengembara Lapar, terdapat beberapa kemustahilan seperti pohon yang bisa mengabulkan permintaan, lalu 3 lembar daun yang berubah menjadi sebuah makanan. Nah, juga terdapat tuh kata arkais seperti alkisah dan lain-lainnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan atau pemaparan mengenai cerita rakyat dan hikayat. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa belajar dan banyak membaca buku. Sekian untuk pembahasan hari ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.